dan akhirnya untuk memberikan kesenangan. Tapi apabila anak itu membawa musuh si ibu, itulah yang paling dimusuhi oleh ibu, yang paling tak suka si ibu itu yang dibawanya, itulah yang didulukannya di depan untuk menghadap ibu. Maka otomatis si ibu itu terus mengusir, tidak akan menerima kedatangan anaknya. Begitulah contoh hamba diri kita ini menghadap kehadiran Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dapat kita membuang penyakit hati itu, karena penyakit hati itu kita bakal calon masuk neraka. Kita ini calon masuk neraka, bukan masuk surga. Nah itu, siapa-siapa yang berhasil membuang penyakit itu, nah barulah dia berpaling meninggalkan neraka, maka barulah menjadi tunangan surga. Itu yang dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umat. Nah itu, maka berkatalah Nabi kita Muhammad SAW itu menasihati umatnya. Nah itu, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradat huma fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu, dan jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu, dan jika kamu menginginkan kedua-duanya, senang di dunia, senang di akhirat, jangan. Nah, jadi inilah yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW memimpin umat untuk mendapatkan kesenangan di akhirat. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj ini yang dijadikan contoh tauladan. Nah, jadi kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipenuhi oleh malaikat Jibril dengan 3 buah bejana ini kalbunya, maka dicaplah pembedahan Nabi itu dengan khataman nubuwah antara 2 malaikatnya. Maka semula kembali pembedahan itu tidak berbekas. Nah, kalau kita bilang tak ada makhluknya itu tidak ada. Nah itu seperti patanan, tidak ada bekas. Nah itu cuma ada menunjukkan tanda berbedah, itulah cap halaman nubuah, itulah bahasa dia pasti berbedah. Nah akhirnya malaikat Jibril pergi ke dalam surga. Pikiran dia ke dalam surga, apa itu? Mengambil kendaraan. Ini kendaraan Nabi adalah benda yang ada di dalam surga. Apa itu? Binatang. Binatang apa? Binatang burak. Nah itu, itulah yang diambil oleh malaikat Jibril. Nah itu, dibawa menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra dari Mekah menuju Baitul Muqaddas. Jadi burak ini 3 rupanya. Kepala rupa manusia, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Badan malaikat bersayap 2. Kaki dan tangan seperti kuda. Nah itulah 3 macam rupanya burak ini. Kemudian yang Isra yang berjalan juga 3 macam rupanya. Burak itu binatang yang menjadi kendaraan. Malaikat Jibril itulah supirnya yang mengendalikan burak itu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu yang di atas burak itu yang melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Madinah. Jadi sama-sama 3 rupa. Buraknya 3 rupa, yang berjalan pun 3 rupa. Nah, adakah ini pernah kita baca?
burak Muhammad ini? Belum pernah. Ayo sana ada pernah jumpa kan? Mau tahu tak ada di bekas-bekas yang burak? Nggak jumpa. Kemudian burak ini berjalan satu kali melangkah seperti kilat, kecepatan seperti kilat, sejenak mata memandang katanya seperti kilat. Nah itu. Kalau dia menaik bukit, kaki muka dipendekkan, kaki belakang dipanjangkannya. Kalau dia menurun bukit, kaki muka dipanjangkan, kaki belakang dipendekkan. Kalau dia berhenti, mendudui mata kaki. Itulah burak Muhammad. Kemudian dijalankan oleh malaikat Jibril 5 kali berhenti. Bukan jalan dur dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, ada stasiunnya. Perhentiannya ada. Pertama di Bukit Tursina. Presiden. Apa itu Bukit Tursina? Tempat Nabi Musa munajat dengan Tuhannya untuk bertemu kepada Sang Allah. Tapi Nabi Musa terbakar. Nah itu. Yang kedua, di pupuk kayu Madian. Di situ diperhatikan lagi. Nabi turun salat 2 rakaat dari atas bulan. Kemudian pupuk kayu Madian itu adalah tempat Nabi Musa berkata-kata dengan Tuhannya. Diteruskan lagi perjalanan mereka berhenti lagi. Maka turun Muhammad itu salat 2 rakaat. Di mana ada sebuah kampung. Kampung apa namanya? Kampung Madinatul Munawwarah. Itu kampung Nabi. Itulah. Nah, kemudian berjalan lagi. Jumpa lagi rumah yang kecil di tepi kampung, di sudut kampung. Rumah itu kecil. Berhenti lagi di situ. Maka turun lagi. Nabi kita Muhammad SAW melakukan salat 2 rakaat. Kemudian kembali naik ke atas burak. Maka dikasih tahu sama malaikat Jibril, ya Muhammad, adakah Tuhan hamba mengetahui tempat Tuhan hamba turun dari Ka'bah? Tidak. Itulah dia Baitul Haim. Tempat Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam. Bait itu adalah rumah, Haim itu adalah daging. Itu. Jadi tempat rumah pemotongan daging. Nah, kemudian terus lagi dijalankan itu burak sampai ke Baitul Maqdis, itu di Palestina. Maka malaikat Jibril melubangi batu itu. Lubanginya batu. Itu dikoriknya pakai telunjuk, berlubanglah batu itu. Ditambah bulat di situ. Jadi Muhammad beserta Jibril masuk ke dalam Masjid Baitul Maqdis. Dilihat oleh Muhammad penuh Masjid Baitul Maqdis. Siapa di situ? Tidak ada orang lain, hanya seluruh para nabi. Yang dikatakan oleh Allah jumlahnya sekali 204.000 nabi. Maka azanlah malaikat Jibril. Sesudah azan malaikat Jibril, maka Jibril menarik tangan Nabi kita Muhammad SAW untuk naik ke depan menjadi imam. Maka Nabi kita Muhammad SAW di sana menjadi imam seluruh para nabi. Sekali 204.000 nabi adalah Muhammad menjadi imam. Itu. Jadi berarti nabi itu atasan apa, Nabi kita Muhammad SAW itu atasan para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kemudian malaikat Jibril pun membawa Nabi kita Muhammad SAW keluar dari Masjid Baitul Maqdis, naiklah ke atas batu yang besar. Batu itu 9 kali 20 meter besarnya.
Berdirilah malaikat Jibril dan Mikail beserta Nabi kita Muhammad SAW di atas batu itu. Tidak lama turun anak tangga dari langit pertama, lengket ke atas batu itu. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Tuan hamba silakan naik ke atas tangga itu. Jadi Muhammad hanya naik memijak anak tangga, ikut malaikat Jibril dan Mikail, maka anak tangga itulah yang membuat naik. Anaknya satu, pegangannya satu. Jadi pegangannya itu daripada batu permata dan pijakannya itu adalah emas yang merah. Itulah tangga. Kalau sekarang ini contoh orang lift. Nah itu. Sampailah ke langit yang pertama, maka bertemulah dengan Nabi Adam alaihi salam. Itu perjalanan Nabi sampai di sana. Sesudah sampai Nabi ke Masjidil Haram, sudah sampai Nabi ke langit yang pertama, diterima oleh Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Adam? Wahai Tuan hamba, silahkanlah teruskan perjalanan Tuan hamba untuk menghadap ke hadirat Zat Allah Subhanahu wa taala. Maka turun lagi tangga dari langit yang kedua menjemput Nabi kita Muhammad SAW. Naik lagi Nabi ke atas tangga, diangkat oleh tangga sampai ke langit yang kedua. Bertemu sama Nabi Harun. Berjumpa sama Nabi Isa alaihissalam di langit yang kedua. Apa kata Nabi Isa? Ya Tuan hamba, silakan langsungkan perjalanan menghadap kepada Tuhan. Itu silakan. Itu kami hanya dapat mendoakan. Maka turun lagi tangga dari langit yang ketiga. Diangkat jalan Muhammad itu sampai ke langit yang ketiga, dipertemukan sama Nabi Harun. Itu Nabi Harun juga demikian. Sesudah dia memberi salam, Nabi Harun kepada Nabi kita Muhammad SAW, disahut salam itu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, silakan Tuan. Tuan hamba untuk menghadap ke hadirat Zat Allah. Kami tetap akan mendoakan. Turun lagi tangga dari langit yang keempat. Nah itu, diangkat oleh tangga berjumpa sama Nabi Idris alaihissalam. Juga demikian. Nabi Idris hanya dapat membantu dengan doa untuk perjalanan Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadap ke hadirat Zat Allah. Turun lagi anak tangga dari langit yang kelima menjemput Nabi, maka diangkat oleh tangga itu sampai ke langit yang pertama, yang kelima, berjumpa sama Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa juga demikian, hanya memberikan doa restu dan mendoakan keselamatan Nabi untuk menghadap ke hadirat Zat Allah. Maka datang lagi jemputan tangga dari langit yang keenam. Diangkat Nabi ke langit yang kanan berjumpa sama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf juga demikian, hanya memberikan doa restu dan doa keselamatan. Maka berangkat lagi Nabi kita Muhammad sambil dijemput oleh tangga dari langit yang ketujuh. Diangkat oleh anak tangga sampai ke langit yang ketujuh, maka bertemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berhentilah Nabi kita Muhammad SAW sebentar di situ berhadapan sama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Ibrahim? Ya Tuan hamba. Ibrahim berpesan, umat Tuan hamba itu sangat rajin beramal. Tolong sampaikan, inilah bibit yang saya kirim. Sampaikan kepada umat Tuhan hamba untuk bertanam tanaman nanti. Ini adalah bibit tanam tanaman di dalam surga. Barang siapa yang menanamkan bibit ini, maka dia akan tumbuh
satu pokok kayu di dalam surga. Nah, itu batangnya daripada emas yang daunnya daripada zamrud yang hijau. Nah, inilah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahkah kiriman itu sampai kepada kita? Ibu sudah pernah menerima kiriman itu? Kiriman Nabi Ibrahim. Udah. Belum foto. Jadi itu banyak kita melakukan, tetapi kita tidak tahu dari mana asal usul dan apa maksud dan tujuannya. Maka itu tidak dibenarkan oleh Rasul kalau kita beramal seperti itu. Maka Rasul mengatakan wal amalu bila amalin dalalun sadid. Beramal tiada berilmu sesat yang sangat. Nah itu. Nah, jadi bibit yang dikirim oleh Nabi Ibrahim alaihissalam melewati Nabi kita Muhammad SAW, maka Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, itu adalah bibit tanam-tanaman di dalam surga. Kalau tidak tahu kita tanah surga ditanam kamu tumbuh. Kalau tak percaya coba cerai. Ah itu cerailah. Kayu bakau tanam di dalamnya, tumbuh enggak? Hah? Coba, enggak tumbuh kan? Coba kalau udah bakal tuh tanam di tepi pantai sana, tumbuh enggak? Enggak juga. Kenapa? Salah tanah kan? Salah tanah. Jadi begitu juga kiriman Nabi Ibrahim ini kalau salah tanahnya menunjukkannya enggak mau tumbuh. Ini adalah tanaman di dalam surga, mesti kita ketahui mana tanah surga. Kalau tanah dunia juga ditunjukkan berapa banyak pun enggak mau tumbuh, musuh dia. Apa dia? Jadi tanam-tanaman di dalam surga, bibit yang dikirim oleh Nabi Ibrahim perantaraan Nabi kita Muhammad SAW sama saja berhadapan di langit yang ketujuh. Bibit yang dikirim oleh Ibrahim yang berbunyi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kata Ibrahim barang siapa yang mengatakan itu satu kali, maka dia akan tumbuh satu pohon di dalam surga, batangnya daripada emas yang merah dan daunnya daripada zamrud yang hijau. Sudah kita tanam, tapi kita menanamnya dipotong-potong, ya kan? Tiap salat itu maka tiap salat ada. Ada. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Sambung lagi. Subhanallahal-azim wa bihamdihi da'iman. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Terusnya itu. Sudah. Tertutup dia. Qul ya hatiwana Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah 33 kali. Jadi berjumlah 100 kali. Itu. Bukan tak banyak. Satu waktu kita tanam 100 pohon. Tumbuh apa enggak? Itu. Dan di mana tanahnya yang ditunjukkan itu? Itu. Jadi itu tanahnya yang dikatakan tanah surga Jannatul Firdaus. Inilah kalem. Ini dijadikan Allah daripada tanah Jannatul Firdaus tingkat yang ketujuh. Kesanalah dimasukkan. Itu. Kalau kita dari mulai kita berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk ke sana. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tiap Allahnya ke sana. Itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua masuk ke sana. Subhanallah, 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 masuk ke sana. Itu. Jadi ke kalbu itu masuk. Karena di situ sentral Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah, summa yatari juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetap kalah masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itu. Jadi yang menetap sudah di kalbu itu tetap dia Allah, 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 Allah. Itu tidak ada pernah berhenti. Masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masuk lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk mengisi rumah Allah. Nah, yang sudah disucikan penyakit yang ada di sana. Itu tidak ada lagi penyakit di rumah Allah itu. Maka diisilah rumah Allah dengan tanam-tanaman surga. Ini pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi kita meninggalkan Ibrahim, terus berjalan menuju perbatasan langit yang ketujuh itu, maka bertemu sebuah masjid lagi. Masjid apa namanya? Masjid Baitul Ma'mur. Di langit yang ketujuh itu tampak malaikat masuk ke dalam masjid itu tiap-tiap hari 70.000 orang. Tidak pernah keluar. Itu. Nah, jadi kemudian Nabi meninggalkan masjid malaikat di Baitul Ma'mur itu, maka Nabi pun meneruskan perjalanan sampailah perbatasan langit yang ketujuh dengan alam nur. Jadi apa di situ tempat perhatian? Perbatasan alam nur dengan langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Berhentilah dia di sana, maka berpisahlah Nabi dengan malaikat Jibril yang mengajak dia untuk menghadap ke hadirat Zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajak pun tidak sanggup ikut bersama dengan Nabi menghadap kepada Zat Allah. Maka malaikat Jibril berkata, ya Tuhan hamba, teruskanlah perjalanan Tuhan hamba menghadap kepada Tuhan Tuhan hamba. Aku tidak bisa, kata Jibril, aku lihat dari sini, terbakarlah diriku, lihat ke atas, hanya alam nur semata. Sedangkan Nabi berjalan dari pertama, dari mulai pembedahan dipimpin oleh malaikat Jibril sampai ke Baitul Muqaddis, Isra, kemudian naik ke langit pakai tangga, terus disertai oleh malaikat Jibril. Ini menjalani alam nur, disuruh seorang diri. Yang mengawali sudah tidak sanggup, tidak mampu lagi. Maka Nabi karena imannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang diri, dan dia tidak memandang siapa sahabat, siapa kawan, siapa penolong, siapa pembantu, tidak ada lagi, hanya Zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berangkatlah dengan sendirinya. Apa yang dilewati oleh Nabi pintu, Nabi melangkah dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu, berjumlah 70.000 pintu. Nah, habislah alam nur itu, 70.000 pintu. Terus Nabi itu berhadapan dengan Zat Allah Subhanahu wa taala. Habis nur adalah Zat. Nah, itulah Zat Allah yang Maha Suci. Itu maka dikatakan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran, pertemuan Nabi dengan Tuhan itu adalah Masjidil Aqsa. Itu yang dikatakan Rab. Itu.
Itulah pertemuan Nabi dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun sujudlah. Disuruh meminta, Nabi tidak meminta. Hanya Nabi memintakan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Akhirnya karena dia tidak meminta, maka diberikan Allah yang luar biasa, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Itulah yang diberikan oleh zat Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Pertama, salat 50 waktu sehari semalam. Salat itu kata Allah, maka tidak aku berikan kepada rasul-rasulku yang terdahulu. Hanya kamu yang bisa menerimanya. Kamu yang aku beri. Karena salat itu adalah nikmatku. Nah, itu kata Allah. Jadi salat itu adalah kesenangan Allah. Kalau kita selalu membuat kesenangan Allah, bagaimana Allah itu? Coba macam-macam. Kesenangannya selalu kita bikin. Nah, itu. Macam mana? Satu contoh. Nah, itu. Seorang ibu mempunyai anak beberapa orang. Ibu ada satu benda yang disayangi. Yang manapun anaknya itu meminta, tidak akan dikasih. Tapi selalu anak itu merengek untuk meminta benda itu kepada ibu. Tetapi ibu tidak akan mau memberikan. Akhirnya ada satu orang anak yang bijaksana. Nah, itu. Dia tidak minta. Karena dicingunya orang-orang saudaranya itu minta tak berhasil. Dia juga kepingin, tapi tidak mau dia minta. Dia diam aja. Karena orang yang meminta sudah tidak berhasil. Apa dia bikin? Diintip dia. Apa kesenangan si ibu itu? Oh, ibu hari ini kesenangannya ini. Belikan. Ya, sediakan. Bu, ini bu, ya ini bu. Ini cuma yang ada untuk ibu ini. Oh, alhamdulillah. Ada tigalah rezeki aku. Nah, sebenarnya ini yang aku senang. Kata si ibu. Anaknya, pergi kamu tahu ya. Besok diintainya lagi. Apa kesenangan si ibuku ini? Oh, ini kesenangannya. Itu. Sudah diketahuinya, carinya itu. Itu. Udah, kasihkan bu. Oh, ini rezeki ibu bu, ini hari. Anak ibu mendapatkan ini untuk ibu, khusus untuk ibu ini bu. Alhamdulillah. Kok pandai kali si Allah. Ini apa? Mungkin ada maksudnya barangkali. Tapi dia tidak meminta, dia tidak peduli. Gitu. Begitulah selalu dibikinnya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu sampai ke bulan ke bulan. Ini bukan. Dia banyak aja ini, memang itu rupanya keinginan dia. Rupanya sangat cintalah anakku ini kepada ibunya. Kalau tidak, dia sangat cinta, tidak akan dibikinnya ini. Dia menunjukkan tanda kasih sayangnya kepada ibu karena cintanya kepada ibu, maka dibikinnya seperti ini. Baiklah. Sekali datang lagi. Diintipnya lagi. Mana kesenangan si ibu? Jumpa. Itu. Diantaranya. Bu. Ini bu. Tapi dia pandai. Bukan semua apa saudara yang lain. Kadang-kadang mengasih ibu ini. Saya kasih ibu ini. Bikin gitu. Itu. Ini kadang-kadang gitu. Dipamerkannya dulu. Baru kasih. Enggak pak. Enggak bersembunyi. Tak mau pamerkan apa yang diberikan kepada ibu itu. Enggak mau.
Nah ini. Jadi akhirnya meluncur kasih sayang si ibu. Timbul kemurahan si ibu. Begini anak. Ini ada benda. Ini siapapun memintanya tidak akan kembali. Tapi hati-hati ya, jangan kasih tahu sama saudaramu itu. Marah dia nanti. Marahnya kau nanti. Nah ini aku kasihkan sama kau. Inilah, ambil aja, pegang aja. Ini nanti akan membawa kamu bahagia. Begitulah contoh kita kepada Allah. Itu kita selalu mengintai. Dikatakan martabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah itu meluncur keridhaan. Tidak saja ilahi anta maksud yang kita harapkan warida kama tulis. Bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah? Inilah yang sebenarnya. Itu bukan karena kejujuran, bukan karena kebenaran, tapi adalah karena bijaksana. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya menjadi pemimpin di muka bumi ini. Itulah tingkat yang keempat fatanah, yaitu bijaksana. Ini sebagai contoh. Kemudian yang kedua yang diberikan oleh zat Allah suratul Fatihah. Itulah umur kita. Itu maka luar biasa itu Fatihah itu. Jadi kalau memang benar yang mengetahui artinya daripada Fatihah, satu kali kita membaca Fatihah itu dia hasilnya serupa dengan baca Quran 30 juz. Ini Fatihah satu kali kita baca, tapi serupa dengan orang membaca Quran 30 juz. Itu Fatihah itu. Itu. Jadi Fatihah itu ayat keramat namanya. Kenapa? Nah, di situ ada 7 huruf yang tidak masuk huruf hijaiyah. Periksa nanti. Nah, itu 7 huruf hijaiyah yang 30 tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu maka kalau kita salah, ya, kita baca Quran 30 juz, sesudah takbir, tetapi Fatihah tidak kita bawa, nah maka tidak sah salat kita. Tetapi sesudah kita takbir, baca Fatihah, kita ruku, sujud dan duduk, maka sah salat kita. Al-Quran tidak kita baca. Itu perbedaannya. Itu. Jadi itu nanti dipelajari berapa huruf hijaiyah yang tidak masuk. Itu ke dalam surat Al-Fatihah itu. Kenapa maka tidak dimasukkan? Karena itu huruf neraka. Ya, huruf neraka ada 7 huruf. Itu yang tidak masuk di dalam Fatihah itu. Nah, itu maka kita berhati-hatilah membaca Fatihah itu. Nah, kemudian yang ketiga panji-panji mensyafaatkan umat. Itu. Dan kemudian yang keempat hijrah. Itulah pemberian zat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Muhammad ini hanya amanah, hanya menerima amanah untuk disampaikan kepada umat. Jadi Allah itu memberikan kepada hambanya, bukan kepada rasulnya. Tetapi perantaraan rasulnya untuk menyampaikan kepada kita umat. Nah, jadi berarti kita diwajibkan oleh Allah salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian salat mencegah perbuatan yang mungkar. Dan salat yang 5 waktu sehari semalam. Nah, itu. Semua dicatatnya di dalam Al-Quran yang 50 salatan daimun, salat yang tidak berkeputusan. Nah, yang kedua inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat mencegah perbuatan yang munkar. Kemudian yang ketiga inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inilah yang 5 waktu sehari semalam. Jadi 3 petunjuk mewajibkan atas diri kita hamba Allah melakukan salat. Nah, jadi kemudian Allah mengatakan kepada kita hamba,
Allah menjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah dijadikannya contoh tauladan kepada kita hamba. Maka dikatakan oleh Allah kepada kita hamba, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti Isra dan Mi'raj Nabi ini untuk kita. Kalau untuk kita mana? Bukan untuk Rasul itu. Untuk kita. Rasul tidak Isra Mi'raj pun dia senantiasa tidak pisah dengan Tuhannya. Kita ini yang jauh dengan Tuhan, maka dilakukan perjalanan untuk menjumpai Tuhan itu. Karena kita jauh. Kalau Muhammad, orang dia senantiasa tidak berpisah dengan Tuhannya, orang dia kekasihnya, Habibillah. Itu maka dia hanya menjadi contoh tauladan. Itu maka Allah contoh tauladan yang baik. Karena kekasihnya yang dijadikannya contoh. Itu yang kita ikut. Nah, jadi kemudian yang pertama, kita tadi di Jabal Qubais. Nah, maka wajib kita mengetahui siapa Tuhan kita dan siapa Nabi kita. Jadi kalau tak tahu dengan Tuhan, Isra dan Mi'raj mau kemana? Kemana? Menuju kemana? Orang yang tak tahu. Ini kan tak tahu. Ini hanya tinggal menghadap. Nah, jadi di Jabal Qubais tadi hanya untuk mengetahui, belum menghadap. Isra dan Mi'raj ini untuk menghadap. Nah, itu. Jadi itu maka di Jabal Qubais itu adalah ilmu dan menghadap. Isra dan Mi'raj ini iman. Itu maka ilmu dan iman. Nah, akhirnya ilmu dan iman kemana? Atau ilmu dan iman ini kemana? Ke hijrah ke Madinah. Apa Madinah? Ibadah, salat, puasa, zakat dan haji. Jadi sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat sucinya, Rasul mengatakan dalam hadisnya, Rasul lagi mengatakan dengan perbuatan yaitu sunnahnya, tidak akan diterima Allah salat kalau hanya dikerjakan berdiri, ruku, sujud dan duduk, kalau tidak berisikan ilmu dan iman. Itu. Ini sebenarnya. Jadi untuk menyempurnakan amal ibadah. Jadi sempurnanya amal ibadah berisi ilmu dan iman. Kalau tidak ada ilmu dan iman, ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Hanya hubungan dengan manusia. Cuma hanya hablum minan nas yang ada, hablum minallah tidak ada. Ini hablum minallah. Nah itu, ketahui dulu Allah, sesudah diketahui baru dihadap. Nah inilah cara menghadapnya, Isra dan Mi'raj. Nah yang pertama untuk menghadap, syaratnya tadi jangan ada penyakit hati. Ini satu. Macam mana mengubah penyakit hati? Jangan mengubatinya. Jadi Rasul memberikan contoh dibedah. Kalau tidak dibedah tidak bisa, tak bisa dibuang. Nah itu. Jadi apa arti pembedahan ini? Arti bedah itu bahasa kita berdidik. Arti berdidik menuntut ilmu. Apa syarat menuntut ilmu? Maka Allah tundukkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Jika kita ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, maka terbanglah penyakit yang 7 itu. Takkan ada lagi penyakit itu lengket di diri kita. Kenapa? Karena ada hati, maka dia ikut menumpang di sana bikin istana. Ini hati kita sudah tidak ada lagi. Kita sekarang hidup tidak pakai hati lagi. Nah itu. Ini umat Islam tidak pakai hati.
Pakai apa? Pakai Baitullah. Hati ini sudah diganti Allah dengan Baitullah. Kalbu mukminin Baitullah. Hati orang yang beriman, rumah Allah. Kalau tidak beriman, rumah berhala. Mana berhala coba lihat salat. Kalau orang dulu menyembah berhala, kalau dia emas saja disembahnya tiap hari. Kalaupun tembaga saja, kalaupun perak saja, kalaupun batu saja. Kalau kita tidak di dalam salat, 10 Tuhan kita yang kita sembah. Bahkan lebih. Apa? Coba. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Jadi salat itu ingat. Coba kita lihat ingatan kita ke mana. Kalau kita punya ladang, ladanglah dulu. Coba kalau kita punya jualan, ke mana? Ke perniagaan lalu. Tapi yang hebat kalau kita punya ternak. Itu. Jadi apalagi diuji oleh Allah. Sedangkan Allahu Akbar. Wah, khusyuk betul kita kepada Allah. Datang hujan turun. Kita adalah ternak kambing. Ya Allah, kambingku di manalah dia? Karena hujan. Wah, banyak lebat tanduk lah begitu semua Tuhan kita. Coba. Bagaimana? Karena Allah mengatakan coba kita buka dalam kitab rahasia ketuhanan. Allah menjelaskan apa yang kamu ingat di dalam kamu salat itulah Tuhan kamu yang kamu sembah. Macam mana itulah? Kamu bukan hambaku, kamu hamba harta, hamba ternak. Itu hamba keluarga. Itu bukanlah rahasia pembuka rahasia ketuhanan itu. Itu nama kita. Bukan tak dijelaskan Allah. Karena kita degil juga. Itu. Jangan nyembah kambing, kita sembah juga. Itu. Jangan menyembah ladang, kata Allah, kita sembah juga. Akhirnya dimarah Tuhan. Itu. Masih juga tak mau pindah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celaka orang yang salat. Itu. Dia lalai di dalam salatnya. Itu. Celaka itu neraka. Itu hanya dapat neraka. Kata Allah kita salat. Karena lalai daripada ingatan ke sana kemari, ke sana kemari. Ingatan itu apa? Itulah nasib kita pulang. Apa mau kita begitu nanti pulang? Sesudah berangkat ruh kita meninggalkan tubuh kita. Tubuh kita itu 3 hari 3 malam itu dia meninggalkan itu. 3 hari 3 malam itu maka secara katakanlah adat ya tradisi, maka tidak kita tinggalkan rumah itu dengan tamu-tamu di sekitar tetangga kita itu dikatakan bertakziah, diadakan tahlil 3 malam berturut-turut ataupun 7 malam. Itulah menunggu kedatangan tubuh itu. Dia akan kembali turut-turut. 3 hari dia meninggalkan tubuh, maka dia berangkat. Maka akan kembali lagi. Nah, sedangkan tubuh kita sudah dipulangkan kepada asalnya. Yang asal dari tanah pulangkan ke tanah, dari tanah dia. Yang asal dari air dipulangkan ke air, udah kembali jadi air dia. Yang asal dari angin dipulangkan ke angin, jadi angin dia. Yang asal dari api dipulangkan ke api, sudah menjadi api dia. Datang roh balik untuk mencari tubuh itu, tidak ada lagi. Untuk mencari sangkar, tidak berjumpa lagi. Macam mana? Kalau sudah burung itu lepas dari sangkar, kembali mau mencari sangkar, sangkar sudah tidak ada lagi. Macam mana? Nah, maka gentayangan ini katakan ruh gentayangan ke sana kemari, ke sana kemari. Itu tidak perlu natap ke sana, natap ke yang ke pohon, yang ke ladang, yang ke laut, yang ke darat, yang ke mana. Terus berkeliling mencari tempat, tidak punya tempat. Kalau di waktu salat, kenapa? Maka dia waktu sekarang ini kan dia tidak ada kan? Tidak ada gentayangan ruh kita semasa sekarang. Coba bawa salat balik gentayangan dia. Kenapa? Karena dia pulang ke tubuh.
tubuh masih ada, tempat pulang, diam dia. Itu, ini sama tempat. Itu maka sekarang disediakanlah tempat ruh itu supaya jangan dia gantayangan. Itu neraka. Tak tahu tujuan. Semestinya dia itu kembali kepada asalnya. Tubuh kita pulang kepada asalnya. Ruhani kita juga pulang kepada asalnya. Kenapa dia balik mencari tubuhnya? Kan terbalik. Itu. Kemana dia? Itu maka 3 panggilan kita kepada Allah. Panggilan pertama, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu asalnya daripada Allah dan kembali kepada Allah. Inilah ruhani kita. Itu kepada Allah. Sudah itu jiwa kita ataupun nurani kita tidak kepada Allah enggak. Dan kepada Allah dia pulangnya. Itu kemana? Itu panggilannya. Dia mengikuti panggilan. Pulangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ke sana dia pulangnya. Itu kata wahai jiwa yang tenang, kembali menghadap kepada Zatku dengan hati yang ridha dan aku ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Ini yang langsung ke surga. 2. Apalagi yang belum pulang, ada 1 lagi masih tinggal di rumah. Yang mana tinggal di rumah? Ini belum pulang. Ini dipulangkan, ini baru pulang ini. Itu. Mana? Itulah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kata Allah. Inilah yang aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Jadi 3 arah kita pulang. Bukan 1. Itu. Bukan saja asal kita dari Allah kembali ke Allah, pada Allah enggak. Itu. Jadi 3 tujuan kita pulang. Jadi itu maka banyak kita pulang tidak bertempat. Karena kalau tidak kita tuntut, tidak kita ketahui sekarang, tidak akan berjumpa tempat itu. Sekarang ini. Itu untuk menempatkan rohani kita dan untuk menempatkan nurani kita. Di mana tempat jasmani, di mana tempat rohani, dan di mana tempat nurani. Barulah kita selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Jadi kemudian Nabi tadi sesudah dia berbedah membersihkan penyakit hatinya, inilah persyaratan menghadap kepada zat Allah. Kemudian baru mengisi perbekalan yaitu ilmu, iman, Islam, sabar, fikir, nur, dan hikmah. Di mana ini kita dapat? Di mana ini? Yang 3 buah bejana ini di mana sekarang? 3 buah bejana inilah yang dijadikan oleh Rasulullah pusaka. Itulah harta Allah yang diamanahkan oleh Allah kepada Rasul. Turun kamu ke bumi ini untuk dibagi-bagikan kepada hamba Allah yang ada di muka bumi ini yang belum punya harta. Harta apa? Harta Allah belum ada. Jadi Rasulullah itu diutus untuk membawa harta Allah untuk dibagi-bagikan kepada hamba Allah. Sekarang Rasul sudah dipulangkan. Sesudah dipulangkan oleh Allah, tetapi harta itu tidak dibawanya pulang. Ditinggalnya di muka bumi ini menjadi pusaka. Itulah yang diterima oleh Abu Bakar Siddiq, sahabat yang pertama. Itulah yang menerima pusaka Rasulullah. Disitulah adanya harta Allah. Barang siapa yang menuntut pusaka Rasulullah, itulah orang yang menerima harta Allah. Itulah yang dijamin oleh Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu. Mana dia? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada umat dengan sabdanya, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Yang mana ilmu yang wajib dituntut? Pertama, ilmu usuluddin, untuk mengetahui Tuhan. Yang mana dikatakan Tuhan itu? Mana zatnya? Mana sifatnya? Mana asmanya? Dan mana apanya? Sudah tahu. Berarti kita sudah punya usuluddin. Kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih mengetahui syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh dan mubah untuk melaksanakan amal ibadah, melakukan amal ma'ruf wa nahi munkar, untuk melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, yang ketiga, ilmu tasawuf. Mana tasawuf ini? Tasawuf. Perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Ini tasawuf untuk menghadap kepada tasawuf. Itu tasawuf. Jangan ilmu jiwa. Itu tasawuf, itu ilmu jiwa, ilmu laduni dan ilmu zuk. Nah itu. Jadi kalau tanpa ilmu laduni dan ilmu zuk, kita tidak bisa menghadap kepada tasawuf. Kita hadap tatap kita terbuat. Nah, tidak bisa diterima oleh zat. Nah itu. Jadi tiga ilmu ini jika sudah kita tuntut, inilah pusaka Rasulullah. Sudah kita miliki pusaka Rasulullah menjadi hak milik kita. Nah, inilah orang yang menerima pusaka dari Rasulullah. Itulah dia orang yang punya 3 buah badana. Nah, itu. Nah, jadi ilmu usuluddin, ilmu fikih dan ilmu tasawuf jika sudah ketiganya kita tuntut, baru menjadi ilmu syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Ah, itu. Baru menjadi ilmu dia. Ilmu ini sudah sampai ma'rifat menjadi iman. Sesudah ilmu menjadi iman, kemudian dia menjadi Islam. Sesudah ilmu ini menjadi Islam, dia menjadi sabar. Sabar itu ilmu. Itu maka mana ada orang yang sabar bukan berilmu. Kalaupun sabar, tapi tidak betul. Sabar menahannya cuma. Nah itu, kalau dikatakan sabar itu innallaha ma'as sabirin. Beserta Allah orang yang sabar. Bukan meninggalkan Allah orang yang sabar. Nah itu kalau misalnya diam saja apapun yang terjadi di hadapan kita. Misalnya dimaki orang diam, pukul orang diam. Nah itu dirampas orang, benda kita diam. Itu apa saja diambil orang diam. Namanya pun sabar kan? Itu bukan sabar yang sebenarnya, itu sabar batu namanya itu. Itu dia katakan sabar batu. Coba tengok batu. Sabar itu batu itu. Dari nunggu di gunung sana. Datang orang dikorek, masukkan ke dalam gedebang. Habis hancur bertabur. Diam. Iya kan? Mana apa-apa dia. Jadi datang pula. Muter terak. Nah itu gedebang, gedebung limpar ke dalam motor tadi kan. Juga diam sampai di motor. Udah dibawa orang ke sana kemari. Di mana jalan yang belum bagus ke sana. Gedebang, limparkan ke sana. Diam. Nah, sudah itu apa lagi? Datang mesin roh. Digiling. Wah gitu, habis rumah hancur, diam. Nah, sudah tuh ditimpa pakai aspal yang panas itu juga diam. Habis sekarang, orang lewat sana, lewat sini, lewat sana, tak pernah. Perhatikan aku ni macam mana? Tak pernah kan? Ada pernah cukup enggak kan? Tengok aku ni kenapa? Ada pernah? Dia itu sabar batu namanya. Jadi yang dikatakan sabar ini innallaha ma'as sabirin. Beserta Allah orang yang sabar. Kalau yang beserta Allah dia berusaha. Nah itu berusaha. Itu bertawakal. Itu dengan Allah. Itu yang dikatakan sabar. Bukan sabar itu diam, bukan. Contoh. Seperti kita tak ada uang lagi. Beras pun tak ada. Udah dia sabar. Sabar aja, sabar. Coba kapan berisi periode? Coba. Tapi kapan kita berisi periode? Itu. Datang istri, Pak,
sabar. Nah, itu. Datang pelan, Pak. Anda lempar, udah, sabar. Bukan itu. Nah, jadi kalau sudah ada teguran, Pak, ini macam mana? Besok itu lah, tak ada lagi yang kita masak. Tinggal tarik ya. Ngeluh lagi itu. Itu lah masalah. Apa diusahakan? Apa usaha? Kemana pergi? Kemana bertanya? Kemana hubungan? Itu yang dikatakan sabar. Itu jadi terbalik. Nah, itu. Nah, jadi kemudian contoh tauladan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah dia berbedah. Kemudian dia mengisi 3 buah bejana. Itulah pusaka dia yang ada dalam kalbu ditinggalkan di muka bumi ini. Itulah yang diwajibkan kita menuntutnya. Jika sudah kita tuntut ilmu usuluddin, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, berarti kita sudah 3 buah bejana yang ada di dalam kalbu kita. Jadi sudah ilmu iman, Islam, fikih, nur dan hikmah. Lalu kita akan berjalan Isra. Ya, berjalan Isra. Itu. Jadi Isra naik burak. Tadi yang jumpa ya. Coba kita cari buraknya itu. Coba kita perhatikan, kita menjumpai burak dulu. Ya. Burak tadi 3 rupa, kepala, rupa manusia, tidak laki-laki, tidak perempuan, badan malaikat bersayap 2, dan kemudian badan malaikat bersayap 2 dan kaki dan tangan seperti kuda, yaitu binatang. Nah, coba kita cari ini di mana binatang ini. Ya. Nah, coba di diri kita ini sekarang, diri saya lah dulu ya, coba tolong tunjuk. Bapak yang dikatakan manusia di diri saya apa? Coba tolong tunjukkan bentuknya, bukan. Coba Bu, yang dikatakan manusia apa? Apa itu? Akal ya. Jadi kalau berakal, manusia kalau tak berakal, coba bagaimana? Jadi akal itu di kepala. Itu ke bawah tak berakal ini. Itu. Coba lihat rupanya akal itu laki-laki atau perempuan. Nah, itu dia. Tidak laki-laki dan tidak perempuan. Itulah kepala burak. Jumpa kepalanya baru kan? Itu kepala burak. Kemudian badannya bersayap 2. Badannya malaikat bersayap 2. Ini di kanan jantung malaikat mulhid, di kiri jantung malaikat warna. Ini 2 malaikat. Itu maka berperang terus. Kalau itu bertengkar saja di dalam, itu malaikat itu. Bertengkar itu. Malaikat mulhid sama malaikat warna. Dia merebutkan jantung itu. Ada 3 lubang. Nah itu. Jadi warna untuk menutup lubang itu, supaya dijadikan darah itu tidak ada lagi yang merah, supaya menjadi hitam semua darah. Jadi kalau sudah menjadi hitam darah yang di jantung kita itu, kita tidak akan bisa mengenal berbuat baik lagi. Maka ikutlah kita kepada kelakuan setan dan iblis itu. Nah, tapi ada yang mempertahankan malaikat mulhid supaya jangan menjadi hitam. Ada 1 saluran lagi. Itu yang dipertahankan. Nah, ini yang kita bantu. Diajak oleh Rasulullah kita membantu malaikat mulhid ini. Dengan apa kita membantu? Itu dengan zikirullah. Itu maka zikirullah itu sekarang dipukulkan ke sana. Itu maka orang tarikat Saman sehingga melompat-lompat kan? Manjat-manjat pohon tak kemal lari ke sana, lari kemari. Gitu. Menghantam ke sana itu. Gitu membantu itu apa namanya? Kekuatan malaikat mulhid itu melawan wanas itu. Maka kita berzikir la ilaha illallah, maka la ilaha illa Allah.
dipukulkan, diikuti jalan zikir itu jangan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu goyang seringgit namanya. Nah, itu. Jadi kata orang tua dulu itu goyang burung seringgit, bergoyang juga kepalanya. Gitu, itu burung seringgit itu mana pernah berhenti goyang, itu goyang saja. Nah, gitu ke sana kemari, ke sana kemari. Kita pikir zikir. Rupanya anda hanya minum makanan dan minuman. Nah, ke kanan makanan apa, ke kiri minuman apa. Gitu. Jadi begitu juga kalau kita bawa wirid kan, kue apa nih sebelah kanan, ini air apa, air susu apa, air teh apa, air putih. Nah, kalau air putih sekali aja lah datang, besok nggak datang lagi. Di sini, oh ada makan apa enggak? Enggak ada makanan, udahlah satu kali aja lah. Minggu datang tak datang lagi. Itu. Tadi bukan situ zikirnya. Jadi zikir tadi daripada 4 makam yang dijalankan, kepala napas, itulah di bawah ini, kemudian naik ke kepala ke otak. Itu adalah kalimah ilah. Kemudian dia membuang ke bahu kanan kalimah ilah. Kemudian masuk ke kalbu adalah kalimah Allah. Maka la ilaha illa Allah. Itu. Begitulah kalau kita berzikir maka kita ikuti, maka ada gerak badan itu, maka la ilaha illa Allah. Itu. Jadi gerak itu apa? Gerak itu menunjukkan adanya Allah. La tasrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, tanpa izin Allah tidak ada gerak lagi. Nah, jadi tiap-tiap gerak itu menunjukkan ada izin Allah. Nah, itu. Nah, jadi begitu juga izin tadi kesana juga. Sesudah la ilaha illallah baru subhanallah, 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 subhanallah. Kesana juga Allahnya itu memukul ke kalbu itu, menghantam si wanas tadi. Itu membantu kekuatan mulhim. Sudah itu alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu. Jadi dapatlah dimenangkan oleh malaikat mulhim kalbu itu sehingga terusirlah wanas itu, tidak dapat dia menguasai jantung itu, jalannya keluar masuk darah kita itu yang beredar di seluruh tubuh. Ini maksudnya. Nah, jadi kemudian yang ketiga, kaki burak. Nah, ini sudah jumpa badan burak kan? Kepalanya sudah jumpa. Badannya pun sudah jumpa. Malaikat bersayap 2. Malaikat ini sayapnya mana? Sayapnya di sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Sebelah kanan malaikat apa? Kiraman, sebelah kiri katibin. Itu sayapnya. Jadi 2 malaikat, badannya bersayap 2. Inilah badan burak. Kaki dan tangan ini, kaki, tangan apa ini? Seperti kuda. Arti kuda itu binatang. Mana tahu apa ini? Ini tahu apa ini? Ini hanya satu dengan perintah. Perintah manusia. Itu. Apa kata manusia ini? Pindangnya itu. Api pun pindang. Mana dia peduli? Asal perintah manusia. Seperti itu kuda kan? Kemana saja diarahkan oleh yang punya. Mau saja dia. Itu. Jadi begitu. Misal kaki dan tangan itu adalah seperti binatang. Dan badan itu seperti malaikat. Dan kepala itu adalah manusia. Yaitu adalah akal. Nah, kemudian yang berjalan pun, yang Isra pun juga 3. Burak itu binatang. Kemudian yang mengendalikan malaikat Jibril. Dan
Muhammad itu adalah manusia. Nah, jadi sekarang coba disimpulkan petunjuk itu yang sebenarnya. Ini iktibar itu. Itu iktibar. Jadi sekarang burak itu adalah tubuh kita. Itu yang ikut melakukan salah. Nah, yang dikatakan malaikat itu apa? Ilmu kita. Yang dikatakan Muhammad iman kita. Itu. Jadi kalau tidak berilmu, tidak beriman, bagaimana? Salat kita jatuh, salat yang dimusuhi, yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang mendustakan agama, kata Allah. Itu ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, kata Allah? Orang yang tidak menyantuni anak yatim dan orang yang tidak membantu kepada fakir dan miskin, dan kalau salat lalai dia di dalam salatnya itu, maka dia celaka di dalam salatnya. Itu salat lalai di dalamnya. Jadi yang lalai ingatan, karena salat itu ingatan. Wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat, ingat aku. Jadi ingatan itulah salat. Jadi berdiri itu ingat, ruku itu ingat, sujud itu ingat, dan duduk itu ingat. Kemana? Kepada yang menjadikan. Jangan ingat kepada yang dijadikan. Kalau ingat kepada yang dijadikan, Allah mengatakan lagi, kan aflahal kulla syai'in halikun ila wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa. Itulah yang diingat. Itu. Karena yang diingat itu yang dijadikan. Itu akan rusak dan binasa. Yang tidak rusak, tidak binasa, yang wajib diingat wajah. Apa wajah? Wajahnya dan zatnya. Mana wajah Allah yang laisa kamitslihi sudah tadi kan? Nah, dan mana itu sifatnya yang suci. Itu yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu pun, dan mana zatnya yang maha suci. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, jadi jumpa murah kan? Jadi kemudian dia berjalan itu takbir. Orang salat Allahu Akbar dari bumi ini sampai ke hadarat zat Allah. Allahu itu sudah sampai kepada zat yang maha suci, dari mulai af'al, asma, sifat, zat. Allah di af'al hu sampai kepada zat akbar. Baru melimpah kepada kebesarannya. Mana kebesarannya? Asmanya maha besar. Maka Allahu Akbar. Itu. Kemudian naik bukit. Itu naik bukit. Kan sudah Allahu Akbar. Tangan mana yang pendek? Tangan mana yang panjang? Coba. Tangan muka pendek, tangan kaki belakang panjang. Itu katanya itu naik bukit. Gitu. Kalau turun bukit itu mau sujud. Kaki muka panjang, kaki belakang pendek. Berhaji menduduki mata kaki sebalik. Yang mana duduk tawaruk? Ya kan? Menduduki mata kakinya itu duduk tahiyat. Itu menunjukkan orang salah. Kemudian 5 kali berhenti, 5 kali waktu sehari semalam. Berhenti di Bukit Tursina menunjukkan waktu zuhur. Berhenti di Pukul Kayu Madian menunjukkan di waktu asar. Berhenti di Kampung Madinah di waktu maghrib. Berhenti di Bethlehem. Itu di waktu isya, dan kemudian berhenti di Baitul Muqaddas di waktu subuh. Itu maka Nabi mengatakan kepada kita umat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat mi'raj orang yang beriman. Itu yang
uswatun hasanah. Salah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Itu. Jadi macam mana mengikut Rasul? Salah. Maka Rasul mengatakan kepada kita umat, sallu ra'aitumuni ana usalli. Bersalahkah kamu? Bagaimana aku bersalah? Jadi kita ikut Muhammad salah. Itu. Jadi benarkah salat ini kita menghadap Tuhan? Benarkah salat kita ini menghadap kepada diri Tuhan? Jika benar, tidak usah banyak, satu waktu saja. Tidak usah banyak, satu waktu saja yang betul kita musyahadah menghadap kepada Zat Allah yang Maha Suci dan memandang wajahnya yang laisa kamitslihi syai'un, maka benarlah ibadah haji kita haji yang mabrur. Itu. Karena haji yang mabrur itu menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Itu tampilannya tadi. Itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang diterima Allah, haji itu jangan mabrur. Apa yang dibawa pulang ke tanah air? 3 buah surga. Murahnya harga surga itu rupanya. Saya pikir mahal kali harga surga itu. Rupanya murah. Kalau sekarang tak sampai 30 juta. 30 juta lagi. Itu. Berarti kan murah kan? Bisa kita beli surga. Itu. Itu dikatakan mabrur dan mabrurah. Itu surga. Di mana kita menerima surga itu? Itu maka kita sampai kabit ali. Kalau gelombang pertama, gelombang kedua kita di Jeddah. Di sana kita adalah memakai pakaian ihram, sasa mandi ihram. Apa arti memakai pakaian ihram? Apa arti mandi ihram? Itu yang dikatakan oleh Nabi, mautu qabla an tamautu. Matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Di situ kita merasakan diri kita mati. Itu. Jadi kalau sudah merasakan diri kita mati, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa-siapa yang mengenal dirinya dengan mati, sesungguhnya mengenal Tuhannya dengan hidup yang tiada mati. Itu maka kita mandikan jenazah kita. Kalau di sini orang memandikan, ini kita sendiri memandikan. Itu mandi ikhram. Mandi ikhram itu mandi jenazah itu. Kemudian sesudah mandi baru pakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu kapan? Itu kain kafan. Itu. Kemudian barulah kita berangkat menuju rumah Allah. Itu ke Mekah Al-Mukarramah. Di situ rumah Allah, Baitullah di sana. Kita menghadap ke rumah Allah karena kita sudah pulang. Itu jasmani kita sudah kita kafankan, sudah kita mandikan, maka akan kita persembahkan ke rumah Allah. Itulah tawaf di Baitullah. Itulah tawaf di Baitullah. Itu maka kita menghadap Baitullah itu, masuk ke dalam Masjidil Haram itu, maka kita memberi salam kepada Masjidil Haram dan Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darassalam. Surga tingkat yang ke-6. Jannah itu surga. Itu Darussalam tingkat yang ke-6. Itu baru kita pun berdoa. Kalau sudah kita tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Begitu kita berputar itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu. Kemudian barulah kita berdoa di
sudut Yaman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru kita masuk ke Hajar Aswad. Aduh. Nah, jadi Hajar Aswad itu menerima keampunan dan kemaafan. Habis segala kesalahan dan dosa dimaafkan oleh Allah. Barulah kita kemana? Mengajar kepada sa'i, safa dan marwah. Apa isi safa dan marwah? Itu. Apa isi sa'i, safa dan marwah? Isi sa'i, safa dan marwah berisikan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu walaupun dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Siapa itu? Itulah wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Nah, maka sudah kita bersarta dengan wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Barulah kita berangkat menuju Arafah. Arafah untuk menghadap kepada Zatnya yang Maha Suci. Itu dikatakan wukuf. Tidak boleh berzikir, tidak boleh berdoa, tidak boleh baca Quran, tidak boleh bertasbih, segala apa saja tidak dibenarkan kecuali wukuf. Arti wukuf itu diam tafakkur. Nah, itu maka kepada Allah itu pertama takbir, kedua zikir, ketiga fikir, keempat tafakkur. Itu jalan kepada Allah. Nah, itu. Jadi takbir kita menjalani asalnya itulah ihram. Kemudian menjalani asmanya itu adalah zikir. Kemudian menyaksikan sa'i, safa dan marwah itu fikir, dan menghadap ke Arafah itu adalah tafakkur. Nah itu. Nah, jadi semasa kita di dalam Masjid Haram bisa dalam menerima surga tingkat yang ke-6. Kemudian wukuf di padang Arafah menerima lagi surga tingkat yang ke-7, itu istana surga. Pertama kebun surga yang kita terima di Mekah Al-Mukarramah semasa tawaf di Baitullah, kemudian baru kita menerima istana surga semasa wukuf di padang Arafah, dan yang ketiga menerima surga di Madinah yaitu kebun surga itu dari Rasulullah. 3 surga yang kita bawa pulang. Nah itu. Jadi itu maka kata Allah tidak ada penukar bagi hamba yang hajinya mabrur dan mabrurah kecuali dakhala jannah, kecuali dengan surga. Nah, jadi mana surganya? Apabila datang nanti rasa daripada wukuf di Arafah itu berangkat pulang. Karena di situ kita merasakan surga itu masa wukuf. Nah, yang dijanjikan Allah itu maka timbul Jabal Rahmah, gunung rahmat. Nah, itu dikatakan gunung rahmat itu adalah surga. Itulah istana surga. Nah, itu. Jadi sudah jelas pelaksanaan ibadah haji itu menghadap af'al Allah, menjalani asma Allah, kemudian memandang wajah Allah, sa'i, safa dan marwah, dan menghadap kepada zat Allah, wukuf di Arafah. Nah, itulah perjalanan haji yang mabrur dan mabrurah. Nah, jadi inilah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila benar salatnya bisa menghadap kepada zat Allah, otomatis bisa dia menerima haji dengan haji mabrur dan mabrurah, yaitu menerima 3 surga, dan akhirnya tidak akan diragukan, tidak akan disangsikan lagi untuk menerima sakaratul maut.
Tidak akan ada yang mengganggu, tidak ada yang merayu, tidak ada yang menipu di waktu sakaratul maut apabila sampai saat dan waktu maka datang panggilan Allah. Itu maka datang panggilan Allah, datang jemputan Allah. Nah, di waktu kita dijemput oleh Allah, tidak tahu kita kapan putusnya napas yang kita rasakan siang dan malam di dunia ini. Sebelum kita menghembuskan nafas, kita sudah diterima Allah dengan surga. Contoh, itu. Contohnya apa itu? Seperti kita ditidurkan oleh Allah. Itu datang jemputan lagi dulu. Apa jemputannya? Kalau kita tidur, jemputannya apa, Bu? Ngantuk. Itu ngantuk itu jemputan apa? Hah? Itu kalau sudah ngantuk mau kita kepekan itu. Coba mau ke ladang? Nggak mau. Jadi kemana maunya kalau sudah ngantuk? Kan? Itu dia contoh. Itu jemputan kita tidur ngantuk. Jadi kalau ngantuk tuh rupanya macam-macam. Coba tunjukkan rupanya macam-macam. Tak tahu rupanya. Iya kan? Tetapi ngantuk itu adalah memusnahkan surga yang ada di dunia. Surga yang sudah kita miliki, surga yang kita capai di dunia ini, musnah di antara ngantuk itu. Apa itu? Surga kalau kita mandang rupa yang cantik, nikmat. Nah, kedua, kalau mendapat harta yang banyak, nikmat. Ketiga, kalau mendapat pangkat yang tinggi, nikmat. Yang keempat, mendapat makanan yang enak, nikmat. Datang ngantuk. Ada yang nikmat lagi? Ada yang nikmat lagi. Habis semua tinggal. Itulah surga dunia. Tidak terpakai surga dunia lagi, sudah datang surga akhirat. Ini baru kuala akhirat. Tidur. Belum pulang. Nah, begitulah contoh kita pulang. 50 kali lipat daripada nikmat ngantuk, itulah jemputan Allah. Itu tak bisa bertahan lagi. Kalau masih ngantuk bisa ditahan-tahan sedikit, tapi kalau sudah jemputan itu tidak. Satu saat tidak akan dapat maju ataupun mundur. Tepat pada waktu. Itu sudah dikatakan Pak Jaja ajaluhum itu. Sudah dipastikan Allah apabila datang ajal seseorang itu. Itu pasti pada waktunya dan saatnya. Tidak bisa ditawar lagi. Tapi itu jemputan itu jalan yang benar. Kalau yang tidak benar itu azab. Azab yang bersangatan. Walahum azabun azim. Azab yang bersangatan. Pulang juga. Tapi di dalam azab yang bersangatan. Itu pulangnya. Nah, itu. Jadi, kesimpulan daripada contoh tauladan perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj ini adalah menunjukkan salat kita supaya dapat kita melaksanakan salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana supaya salat kita khusyuk? Jangan ilmu. Nah, itu. Maka dengan ilmu kata Nabi, wa man abadal akhirah fa alaihi bil ilmi. Jika kau menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu. Apa ilmunya? Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Kita tuntut ilmu syariat, berarti kita ikut berjalan sama dengan Nabi Isra dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Nah, kalau kita tuntut ilmu tarikat, berarti kita sudah berjalan sama dengan Rasul naik ke langit 7 lapis langit. Kalau kita tuntut ilmu hakikat, kita sudah bersama dengan Rasul menjalani 70.000 lapis daripada alam nur. Nah, kalau kita menuntut ilmu ma'rifat beserta Nabi kita menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan kepada kita umat, man ahabbani kana fi ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku beserta aku kelak di dalam surga. Itu jaminan Rasul. Coba datang dijaminnya dengan surga siapa yang dapat mencintai dia. Ini menjadi kita tidak terpisah. Muhammad berjalan Isra dan Makkah sampai kita ikut sama. Nah,
Berjalan di langit kita ikut sana, berjalan di alam nur kita ikut sana, menghadap kepada zat Allah kita ikut sana dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi inilah kita laksanakan dengan perbuatan salat. Pakai ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Baru tahu kita yang mana yang disembah, mana yang menyembah, mana yang dipuji, dan mana yang dipersembahkan. Maka pasti salat itu diterima Allah, karena salat yang kita kerjakan itu menjadilah salat minallah billah lillah, daripada Allah kepada Allah, dari Allah. Nah, sebenarnya masih panjang lagi keterangan ini, tapi tak dapat kita langsungkan lagi. Karena waktu kita sudah mencegat kita, menghentikan kita. Karena ada tadi sedikit lagi yang akan kita maksud, yaitu masalah penyambutan bulan suci Ramadan. Apa itu Ramadan? Apakah di bulan lain tidak suci? Apakah Ramadan itu suci? Bukan.